dalam beberapa kali perjalanan saya bareng sama Ogun, itu banyak yang diajarin di jalan. Kayak misalnya cara berjalan yang baik tuh gimana sih gitu. Mungkin buat ada beberapa temen yang udah pernah jalan bareng Ogun, itu cara jalannya Ogun kalau naik gunung itu tuh bener-bener yang dia bisa jalan 2-3 jam tanpa berhenti, tapi steady. Ogun tuh selalu mengingatkan saya kalau jalan itu steady, nggak perlu buru-buru, gitu ya. Jadi di proses itu yang buat saya jadi sering juga saya sharing ke teman-teman pendaki yang sekarang gitu ya. Jangan buru-buru. Kapan harus istirahat, berapa lama istirahat itu pengaruh banget di perjalanan saya selama berkegiatan di alam bebas. Filosofinya Ogun itu membekas juga di hari-hari kita gitu. Gimana kita menghadapi hidup. Kalau dia bilang hidup itu nggak selalu naik kelas. Hidup itu nggak selalu harus ngoyo gitu ya. Tapi yang penting kita nggak pernah boleh berhenti untuk nyoba. Kita nggak pernah boleh berhenti untuk terus berusaha. Sampai seberapa hasilnya itu yang harus kita terima sebagai hasil dari usaha kita gitu. Dari kalau ngomong pengaruhnya Ogun nggak buat saya sih nggak cuma di berkegiatan di alam bebas, tapi di kehidupan hari-hari itu sangat apa ya? Sangat membekas lah gitu ya. Jadi terus terang sih sebenarnya saya kehilangan teman ngobrol, teman bertukar pikiran, apapun masalah kecil apapun itu bisa buat kita diskusi, bisa buat kita ketawa-tawa gitu ya, bisa segala sesuatu tuh ngobrol sama dia itu rasanya jadi nggak berat gitu. Ini kalau nggak salah 2017 waktu ngambil ini itu udah ada program Orte. Nah Orte itu program Ogun Road to Everest. Gitu. Jadi 2 tahun sebelum ini diliput, Ogun tuh dapat info bahwa dia kena kanker nasofaring udah stadium akhir. Nah, tapi pada saat itu yang ya kita sempat panik sebentar, tapi lebih memilih untuk what next gitu daripada menyesali atau membahas apa yang terjadi. Jadi itu proses, dan terus akhirnya Ogun memutuskan untuk gue mau ke Everest deh terakhir gitu. Ini salah satu perjalanannya Ogun yang dituangkan dalam selembar artikel tulisan yang buat kita, sebenarnya buat teman-teman yang datang ke sini itu mereka ngelihat sebuah perjalanannya gitu ya, ngelihat sebuah prosesnya gitu. Makanya rasanya kayaknya buat saya Ogun itu nggak pernah pergi ninggalin kita, tapi legasinya dia itu ada di mana-mana gitu. Itu yang ini salah satu yang selalu kita baca. Proses berjuangnya itu jadi belajar buat kita semua sih. Itu yang saya selalu lihat dari gambar ini. Ini adalah salah satu outfitnya yang dipakai Ogun untuk pendakian Everest 94 dan 97. Sebenarnya kita buat seperti ini itu dalam rangkaian programnya Orte, biar orang juga tahu di es itu salah satu yang dipakai seperti ini zaman dulu ya. Kalau sekarang kayaknya jauh lebih fleksibel gitu. Dan satu lagi, ketika saya ke Himalaya, saya juga pakai ini. 2010 setelah berapa puluh tahun disimpan, akhirnya saya pakai ini.
Dan ini efektif banget waktu di Olympic karena ada bagian-bagian yang memudahkan saya untuk melakukan aktivitas yang lain yang lebih nyaman gitu. Tapi ini adalah outernya, ini bagian luarnya ini. Jadi ada lapisan-lapisan di dalam lagi sebelum pakai bagian yang ini. Jadi kelihatan ya mana yang lebih sering dipakai gitu ya. Dari warnanya aja, ini warnanya udah ungu muda pudar, yang ini masih agak kelihatan ungu. Jadi yang lebih sering dipakai ini, yang bawah emang lebih sering diganti-ganti. Ini salah satu foto sebenarnya, kalau kelihatan ini Ogun lagi pakai baju ini di pendakian Everest jalur utara. Jadi ini lewat utara, Ogun naiknya selalu lewat utara. Kalau ini trekking pole yang dipakai sama Ogun waktu pendakian Everest 9 tahun 97. Dan terus kemudian ini ada fotonya juga Ogun dengan trekking pole ini. Ini juga outfit layer kedua setelah yang layer luar gitu ya. Jadi ini yang dipakai, yang ini terusan, ini overall, bukan atas bawah tapi ini overall. Ini juga dipakai di pendakian Everest 9497. Ini masih layer dalam. Biasanya layer ini buat hari-hari kalau jalan-jalan di camp. Jadi nggak sibuk ganti-ganti baju lagi gitu. Kalau ini trekking pole, ski pole yang dipakai waktu 94. Yang tadi itu 97, ini yang tahun 94. Soalnya karena disimpan jadi kondisinya tuh masih bagus. Ini mitten ini dipakai biasanya untuk pendakian gunung es. Ini lapisan paling luar untuk pendakian ekstrim, khususnya gunung es. Dan ini yang dipakai sama Ogun. Sebenarnya kalau lihat dari fotonya di sini ada fotonya Ogun dengan mitten ini. Ini juga salah satu yang dipakai di Everest, di ekspedisinya Everestnya Ogun. Sebenarnya ada beberapa, cuman yang kondisinya masih baik cuman ini. Kalau untuk berkegiatan di alam bebas, yang paling sering Ogun ingetin ke saya itu adalah sabar. Saya sering kali karena mikirnya suka loncat-loncat gitu ya, saya sering sekali tuh diingetin sama Ogun, sabar, pelan-pelan, lihat satu-satu. Itu aja, itu yang paling sering, sehingga itu membuat saya jadi lebih well organized gitu ya. Tuh, jadi sebenarnya karena sering sekali banyak hal yang miss, atau misalnya ketinggalan atau apa gitu. Itu awal-awal sama Ogun tuh itu sering sekali. Jadi akhirnya kebentuk, akhirnya kebawa. Dulu waktu masih ada Ogun, saya bisa dibilang mengaturnya tuh sama-sama gitu. Kalau saya lagi nggak ada, Ogun yang nemenin anak, entah jalan lah, makan kemana, atau beberes rumah, atau betulin peralatan yang ada di rumah gitu ya, walaupun suka ngaconya gitu. Tapi itu sih buat saya berbaginya di situ, berbagi tugasnya. Terus kemudian setelah Ogun nggak ada itu, saya bisa dibilang jadi semua ngerjainnya sendiri gitu ya. Tapi saya bersyukur dan beruntung saya punya anak-anak tuh yang sangat pengertian gitu. Jadi mereka dari kecil situ udah terbiasa untuk mandiri lah gitu ya, mungkin bisa dibilang mandiri walaupun dipaksakan oleh kondisi gitu ya. Tapi buat saya beruntung anak-anak saya itu nggak ada yang demanding, nggak ada yang
banyak permintaan gitu ya. Jadi saya rasa kok nggak berat ya. Waktu nggak ada Ogun itu juga sama sekali nggak berat karena saya bisa berbagi tugas sama Ogun. Setelah nggak ada Ogun juga memaintain rumah tangga itu saya dimudahkan sama anak-anak yang sangat pengertian gitu, sehingga berbagi tugasnya udah sama anak-anak. Itu aja sih yang buat saya tidak terlalu berat untuk setelah Ogun gak ada, tidak terlalu berat menjalankan semuanya sendiri gitu. Membagi waktunya ya karena dikarenakan anak-anak saya sangat pengertian gitu ya, jadi saya bisa membagi waktu antara pekerjaan atau kegiatan outdoors gitu ya, atau sedang Bunda mau berangkat ya naik gunung gitu ya, mereka ya kita bagi tugas karena ada hal yang memang wajib dilakukan di rumah, yaitu dilakukan sama anak saya gitu. Kadang-kadang juga anak saya yang harus pergi keluar kota atau apa gitu ya, ya berarti sayanya nggak pergi. Itu masalahnya cuman manajemen waktu aja. Siapa yang harus ada di rumah, siapa yang harus ngerjain apa, itu cuma masalah waktu aja. Menurut saya sih itu yang paling penting gitu ya, itu aja.